saya baik walaupun agak sedikit flu dan batuk karena kemarin masuk angin, Bu. Oh iya, Bu Dia. Saya memiliki sedikit problem, Bu Dia. Boleh saya sharing berbagi masalah dengan Bu Dia? Oh, boleh saja Bu, tentu saja. Dengan senang hati. Ada yang bisa Bu saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja Bu, boleh silahkan. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari kita bicara pada siang hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan pada Bu Dia, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Setio? Boleh kok cerita dengan saya. Mungkin dengan Bu Setio cerita bisa sedikit berkurang beban yang mengisi Bu Setio. Begini, Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk pada pelajaran saya terlihat kurang bersemangat di kelas, bahkan tugas pun jarang sekali dia kerjakan. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah, Bu Dia, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Mengapa dia tidak bersemangat waktu mengikuti pelajaran saya? Terlihat tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya sampaikan dan sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan kepadanya. Lalu dari pengamatan Bu Setio nih, mengapa sih anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan tadi? Begini, Bu, setelah beri tadi dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang, sehingga membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran itu. Berdasarkan pengamatan saya, Begitu. Kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut Bu Setio? tentu saja yang saya harapkan adalah siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Setio lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu tersebut? Iya, Bu. Jadi, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya terapkan dengan tersebut. Oh, begitu. Lalu apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Begini, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, banyak SPG, dan memilih media pembelajaran yang menarik supaya siswa lebih berminat untuk belajar bersama saya. Baik. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat SPG dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Dengan begitu, secara otomatis siswa tetap membaca teks yang saya sajikan, tetapi dilakukan dengan teknik permainan atau game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa sekali Bu Setio. Lalu jika kita rating nih Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Setio itu berada pada tingkatan level peringkat keberapa untuk keberhasilan metode
yang menarik minat belajar siswa tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu itu pada peringkat 8 sampai 9 gitu ya. Baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Setia lakukan? Lalu bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Begini Bu Dia, yang akan saya lakukan itu adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan speaking yang menarik perhatian siswa, seperti pesan berantai yang tadi sudah saya ceritakan, serta saya harus mengupload semua informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran tercapai, baik bagi siswa maupun bagi saya sendiri selaku pendidik. Baik, Bu Setia. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Setia dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan dengan orang tua atau wali murid. Baik. Lalu kira-kira berapa lama waktu yang Bu Setia butuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Setia tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Dia. Saya akan menerapkan rencana tersebut secepatnya, tapi mungkin saja hasilnya yang memerlukan beberapa waktu, karena tidak ada yang instan kan, Bu. Betul sekali, Bu Setia. Nah, kira-kira kapan Bu Setia bisa mulai melaksanakan rencana ini? Pengennya secepatnya, Bu Dia, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan diinginkan baik siswa maupun pendidik. Baik. Kemudian nih, Bu Setia, komitmen seperti apa yang akan Bu Setia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Baik Bu, saya akan konsisten Bu Dia. Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupload segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media pembelajaran, serta gaya belajar yang sesuai kebutuhan siswa, sehingga kehadiran saya selalu dirindukan oleh semua siswa saya. Luar biasa sekali, Bu Setia. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Nah, di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana serta mobil sudah saya dapatkan dulu di sekolah, baik kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin dukungan internal dari diri saya sendiri yang harus berkomitmen dan konsisten dalam menjalaninya dengan baik. Baik, Bu Setia. Semoga rencananya yang berjalan dengan lancar ya, Bu Setia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Setia setelah kita berbincang sejenak ini? Iya Bu, saya merasa senang dan plong rasanya. Beban yang ada di dada ini setelah kita ngobrol ini, Bu Dia. Syukurlah, Bu. Ikut senang mendengarnya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bu Setia sampaikan? Saya kira cukup Bu Dia. Terima kasih banyak ya Bu Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan curhatan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Dia, dan maaf jika mengganggu aktivitas Bu Dia ya. Sama-sama, Bu Setia. Tidak masalah kok, Bu. Saya tidak merasa terganggu kok. Saya malah ikut senang Bu Setia mau sharing dan berbagi cerita dengan saya, dan semoga kita bisa terus saling sharing ya, Bu, dan berbagi. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi, Bu Setia. Assalamualaikum. Amin.
Sampai jumpa lagi Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Dia, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah kabar saya baik. Oh iya Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu. Boleh nggak saya sharing berbagi cerita dengan Bu sebelah siang ini? Boleh sekali dong Bu Dia. Dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu Bu Dia? Jika Bu sebelah tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh dan bisa Bu Dia. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti apa ya? Ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita pada Bu Setio, saya ada gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Dia? Boleh kok cerita dengan saya. Mungkin dengan Bu Dia bercerita bisa sedikit berkurang beban pikiran yang mengusik Bu Dia. Begini Bu, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan itu membuat saya itu kurang fokus untuk mencari solusi yang lebih efektif mengenai permasalahan yang saya hadapi, yaitu cara membangun rasa percaya diri saya ketika saya melakukan presentasi di depan rekan-rekan. Mungkin waktu kita ada loka CGP itu karena seringkali saya merasa kurang percaya diri dan agak grogi gitu loh Bu. Oh gitu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah Bu Setio, saya sudah mencoba untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum dengan berbagai cara. Namun setelah tiba waktunya di depan umum itu saya merasa kurang percaya diri untuk berkata-kata. Oh, begitu. Lalu, dari pengamatan Bu Dia, apa ukuran keberhasilan yang Bu Dia inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Dia merasa kesulitan dalam presentasi? Ya itu tadi Bu, saya merasa grogi, gugup, demam panggung, dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah lupa semua Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Dia lakukan untuk mengetahui penyebab perasaan itu? Iya, jadi berdasarkan analisis saya sendiri ya Bu, itu jujur, saya merasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens yang membuat saya gugup itu. Terkadang perasaan saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang perfect atau sempurna, minim kesalahan itu loh Bu. Baik, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Baik sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Dia dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Dia inginkan? Begini Bu, saya akan mempersiapkan materi presentasi yang baik, kemudian mencoba berlatih di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat saya. Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan yang cukup itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup dan grogi yang sering menghampiri diri saya, Bu. Luar biasa Bu Dia. Lalu jika kita ranking
Ranking ya Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Dia, berapa pada tingkatan level peringkat, berapa keberhasilan dari Bu Dia tersebut? Kalau saya berikan peringkat itu menurut saya ada pada peringkat level antara 8 sampai 9 Bu Setio. Baik, selanjutnya, apa strategi Bu Dia untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Begini Bu Setio, yang akan saya lakukan itu saya akan mencari banyak referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik perhatian audiens, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Bu. Oh, baik Bu Dia, itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus sekali. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Dia mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bu Dia melihat tindak lanjut dari rencana ini? Sekarang, mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bu Dia terhadap rencana aksi yang sudah Bu Dia buat? Saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi support system pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk saya. Kemudian yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah ibu kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya, Bu. Baik, lalu kira-kira berapa lama waktu yang Bu Dia butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Setio. Saya akan menerapkan rencana tersebut secepatnya. Tapi mungkin saja hasilnya yang memerlukan beberapa waktu karena tidak ada yang instan kan, Bu. Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Begitu Bu Setio. Betul sekali Bu Dia. Nah, kira-kira kapan Bu Dia bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Ya pengennya secepatnya Bu. Baik, kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Dia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu Setio, jadi saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan presentasi saya dengan baik, lancar, dan tidak ada rasa grogi maupun tegang lagi kepada audiens, Bu. Luar biasa sekali Bu Dia. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan untuk sarpras, baik moral juga sudah saya dapatkan Bu di sekolah, baik itu kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin dukungan internal itu dari diri saya sendiri yang harus punya komitmen dan konsisten dalam menjalaninya dengan baik. Baik Bu Dia, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu Dia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dia setelah kita berbincang sejenak ini? Iya Bu, saya merasa senang dan rasanya juga plong beban yang ada di dada ini setelah kita ngobrol seperti ini Bu. Syukurlah Bu, ikut senang mendengarnya. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dia sampaikan? Saya kira cukup Bu Setio. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan curhatan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu, dan maaf jika mengganggu aktivitas Bu Setio ya. Sama-sama Bu Dia,
Tidak masalah kok Bu, saya tidak merasa terganggu. Saya malah ikut senang. Bu Diah mau sharing dan berbagi cerita dengan saya. Dan semoga kita bisa terus saling sharing dan berbagi ya Bu Diah. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi Bu Diah. Assalamualaikum. Amin. Sampai jumpa lagi Bu Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.